Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-19. Mahapati Aryatada bingung, memancing Gajah Mada merasa curiga adanya bagian yang dengan sengaja disembunyikan. Ketika bercerita kepadaku, Kakang Pamandana mengaku menyaksikan sepak terjang Kyai Wirotawirogati secara langsung. Soal bagaimana kebenarannya, apakah Kakang Pamandana jujur atau tidak, aku tidak tahu. Itu tanggung jawab nurani Kyai Pamandana. Gajah Mada akan mengejar jawaban itu, tetapi seorang prajurit bergegas mendatanginya. Prajurit itu datang dengan setengah berlari. "Pintu sudah dibuka?" tanya Gajah Mada. "Sudah, Kipati," jawab prajurit itu. Gajah Mada bergegas bangkit dan menuntun Mahapati Aryatada. Ketika dua orang pimpinan terkemuka di Majapahit itu memasuki bilik, di ruang itu telah duduk melingkar Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa, yang masing-masing bersebelahan dengan sang suami. Di depan pintu, melalui isyarat matanya, Senopati Gagak Bongol meminta izin untuk bergabung. Gajah Mada mengangguk, tanda tidak keberatan. Pati Gajah Mada duduk bersila tepat di sebelah Mahapati Aryatada. Gagak Bongol ikut menempatkan diri mengapit dua patih tua itu. Ibu Suri Tribuaneswari duduk dengan mata terpejam seperti orang tidur, tetapi sejatinya tidak. Sementara itu, bau wangi melati memenuhi ruangan itu, menemani semua orang yang akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri. Rombongan berkuda itu tak mungkin terus berderap membelah malam, bukan karena kuda-kuda yang mereka tunggangi membutuhkan istirahat, tetapi justru karena salah seorang penunggangnya membutuhkan istirahat. Kyai Wirotawirogati tidak hanya lelah tubuhnya, tetapi rupanya juga lelah jiwanya. Maka ketika ditemukan tempat yang nyaman, rombongan pembuat onar itu berhenti. Secara merata udara memang terasa gerah, tetapi karena baru saja melawan angin, Kyai Wirotawirogati kedinginan. Panji Hamuk segera membuat perapian dengan mengumpulkan ranting-ranting kering. Dengan batu titikan, api dibuat untuk membakar sejumput rumput kering. Kyai Wirotawirogati duduk mencangkung, berusaha menghangatkan diri dengan duduk lebih dekat ke api. Sebaliknya dengan Brimoro, begitu melihat sungai dengan air jernih, kaki tangan Kyai Wirotawirogati itu ambyur membasahi diri, langsung tenggelam, menahan nafas melawan detak jantung yang terangsang mengayun lebih cepat. Ketika Brimoro muncul lagi ke permukaan, entah dengan cara bagaimana ia telah menggenggam seekor ikan yang lumayan besar. Dilemparkannya ikan itu menyebabkan Kyai Wirotawirogati yang nyaris terkejut. Panji Hamuk menangkap ikan itu dan langsung melemparkan ke dalam api. "Di tempat ini ada banyak ikannya," teriak Brimoro. Diberi contoh oleh Brimoro dan mungkin karena merasa tubuhnya risih belum dibasahi air berhari-hari, Lanjar Manuhara dan Udan Tahun ikut ambyur membasahi diri. Rombongan orang yang membuat onar itu agaknya tak perlu merampok makanan untuk mengganjal perut mereka. Di sungai ada banyak ikan yang bisa ditangkap melalui ketangkasan tangan yang luar biasa. Melihat ulah anak buahnya, Kyai Wirotawirogati diam saja. Akan tetapi, maling kondang yang pernah malang melintang di zaman Singosari itu tidak menolak ketika Lancar Manuhara menyerahkan seekor ikan yang sudah dibakar.
Kyai Wirotawirogati yang terlanjur menggigit ikan itu mendadak membuangnya. "Setan alas, gila kamu! Yang kamu berikan padaku ikan mentah?" Lanjar Manuhara memungut ikan itu dan membakar ulang sampai hangus. Ketika bau ikan itu menandakan sudah matang, Kyai Wirotawirogati bersedia memakannya sampai tak tersisa kecuali tulangnya. Masalah timbul saat itu, ikan habis dimakan, rasa hausnya belum terbayar. Rupanya Kyai Wirotawirogati harus mencontoh apa yang dilakukan Panji Hamu yang minum air sungai. Bintang-bintang di langit gemerlapan, Panji Hamu yang terlentang bersandar buntalan mempersiapkan diri untuk tidur. Di sebelahnya Brimoro sedang disibukkan memperhatikan mahkota yang berada dalam genggamannya. Makin memperhatikan benda itu, Brimoro tahu betapa mahal nilai benda itu karena terbuat dari emas. Sebagian lagi bahkan ditaburi permata. Brimoro tidak tahan untuk tidak mencobanya. Mahkota itu diangkat dan akan dikenakan di kepala. "Jangan coba-coba lakukan itu, atau akan pecah kepalamu." Kyai Wirotawirogati mengancam. Brimoro menoleh. Kyai Wirotawirogati tidak sedang melihatnya. Pandangannya tertuju ke lidah api di depannya. Dengan cara bagaimana Kyai Wirogati mengetahui apa yang akan dilakukan Brimoro? Brimoro membatalkan niatnya dan mengembalikan mahkota itu ke dalam buntalan. Brimoro bahkan berniat menyusul Panji Hamu. Pun demikian dengan Udan Tahun dan Lanjar Manuhara, masing-masing mempersiapkan diri untuk tidur. Setelah kegiatan yang dilakukan yang mengesampingkan kebutuhan tidur, kinilah saatnya untuk balas dendam dengan tidur sepuasnya. Namun keheningan malam itu dipecahkan oleh Lanjar Manuhara. "Jadi rupanya ada hubungan khusus di masa silam, Kiai?" tanya laki-laki bermata sangar itu. Panji Hamu masih tetap memejamkan mata, tetapi memasang telinga, ingin tahu jawaban apa yang akan diberikan Kyai Wirotawirogati. Udan Tahun yang berbaring bangkit lagi, demikian pula dengan Brimoro. "Berceritalah, Kyai," kata Brimoro. Kyai Wirotawirogati mendongak memperhatikan langit, pekerjaan yang sia-sia karena kebutaan yang dialaminya. Namun dari langit terdengar suara melengking tinggi seperti menyapa. Jauh di atas sana seekor kalangkiang merintih dengan suaranya yang memelas. "Apa yang harus aku ceritakan?" tanya Kyai Wirotawirogati. "Misalnya hubungan macam apa yang terjadi antara Kyai Wirotawirogati dengan Ratu Gayatri?" pancing Panji Hamu sambil tetap memejam. "Benarkah pernah terjalin hubungan asmara antara Kiai dengan Sri Jayendra Dewi Dyah Dewi Gayatri?" Kyai Wirotawirogati masih membungkam diri, tetapi sejenak kemudian orang tua yang penglihatannya kabur itu mulai terangsang oleh keinginan untuk tertawa. Makin lama tawanya makin meledak. Yang dilakukan itu mungkin untuk sesuatu yang lucu yang terjadi di masa lalu. Ketika tawa bergelak itu bergerak mereda dan makin mereda, pandangan mata Kyai Wirotawirogati menerawang jauh, menembus ruang dan waktu ke wilayah yang telah menjadi bagian dari masa silam. Bayangan yang berasal dari ruang gelap gulita itu mewujud, makin lama bergerak menuju nyata. Dari yang semula mengombak menjadi tenang, menjadi garis-garis yang tidak gelisah. Kalau ia kabut, ia menyibak dan terlempar. Kyai Wirotawirogati menerobos ke wilayah bernama kenangan karena telah menjadi bagian dari masa yang telah lewat. Menembus ruang dan waktu, tembus ke suatu tempat yang di sana ada masa lalu. Ombak yang berusaha menjilat pantai itu bukanlah ombak yang terlalu besar. Demikianlah selalu yang terjadi di setiap hari. Ombak di pesisir pantai yang membentang dari Yongga melintasi wilayah Kedah hingga Situbondo seperti pada umumnya Laut Jawa tidak menjanjikan ombak yang besar. Tidak seperti pantai Laut Selatan Jawa yang selalu mengemuruh
yang menjanjikan gumpalan deburan besar susul menyusul. Belum ambiar ombak pertama mengempur tebing, dibalap oleh ombak kedua yang lebih besar. Dan belum lagi ambiar ombak besar itu, sudah disusul lagi oleh ombak berikutnya yang jauh lebih besar. Basah kuyup tebing dan pantai yang dihajar bertubi-tubi, tetapi sedahsyat apapun ombak melibas, tebing dan pantai tetap tegar menghadapinya. Malam itu purnama, penduduk yang tinggal di wilayah Situbondo menggunakan ilmu titen. Mereka tahu bahwa laut akan rob, yang manakala ombak membesar, air akan menusuk sampai jauh ke daratan. Tetapi tak ada yang tahu bagaimana muasalnya. Kalau gempa bumi sudah diketahui apa penyebabnya, tetapi rob belum. Gempa bumi terjadi karena raksasa yang menyangga bumi benar-benar merasa kelelahan dan merasa perlu berganti tangan, menggunakan cara pikir yang digunakan oleh orang yang paling berpengetahuan di tempat itu. Masuk akal bahwa tidak mungkin ada benda tanpa bertumbuh. Semua benda harus bertumbuh, karena tanpa bertumbuh, semua benda akan jatuh. Demikian pula dengan bumi, tempat mereka berdiri, mestinya juga jatuh, seperti kelapa jatuh dari pohon. Namun, hal itu tidak perlu terjadi karena sebelah tangan raksasa menyangganya. Cara pikir itu memang masuk akal. Tanpa seorang pun yang sempat merenungkan raksasa itu sendiri bertumbuh pada apa. Lebih lanjut, jika raksasa itu kecapean, tentu karena sebentar saja manusia mengangkat sejanjang kelapa menggunakan sebelah tangan, pasti kecapean. Apalagi raksasa itu harus mengangkat bumi dalam waktu yang lama. Raksasa pun butuh berganti tangan, menjadi penyebab bumi bergoyang. Saat itulah orang menandainya sebagai gempa bumi. Paling ditakutkan jika raksasa penyangga bumi itu sampai bersin, maka goncangnya akan lebih parah lagi. Lebih menakutkan jika raksasa itu marah. Orang-orang di Situbondo pernah menandai kemarahan itu dengan munculnya ombak raksasa setinggi 2 hingga 3 kali tinggi pohon kelapa yang menyapu tanpa sisa sepanjang daratan. Saat hal itu terjadi beberapa tahun yang lalu, banyak orang yang mati. Agar raksasa tidak marah, pada malam-malam tertentu disiapkan sesaji untuknya dari jenis makanan yang enak-enak atau kepala ternak yang dilarung menggunakan perahu dan ditenggelamkan ke tengah laut. Orang-orang melepas sesaji itu sering jengkel dan merasa kiriman sesajinya tidak sampai ke alamat karena kepala kerbau yang dilarung menjadi santapan ikan-ikan. Seekor ikan yang sangat besar dan menakutkan bahkan menyantap kepala kerbau itu hanya dengan sekali telan. Bahwa raksasa penyangga bumi itu bisa marah ada buktinya, yaitu ketika terjadi apa yang disebut gerhana bulan. Bulan yang semula penuh ditelan oleh raksasa sampai habis. Supaya raksasa membatalkan niatnya menelan bulan, diganggulah raksasa itu dengan macam-macam cara. Kentongan pun dipukul bertalu-talu. Semua peralatan dapur, terutama dandang, dipukul riuh untuk menciptakan kegaduhan. Dengan kegaduhan itu, diharap raksasa penelan bulan membatalkan niatnya. Di tepian pantai memanjang dengan pasir berwarna putih itu ada sebuah rumah yang sangat megah yang dimiliki oleh lelaki kaya raya yang dengan bangga mengaku masih berdarah bangsawan. Rumah yang megah itu dijaga oleh puluhan orang pengawal bersenjata yang siap melayani jika ada maling atau perampok berniat mengganggu. Keresahan bangsawan itu cukup beralasan karena akhir-akhir ini banyak beredar cerita tentang maling yang malang melintang memasuki rumah orang-orang kaya. Maling yang justru dikagumi dan dipuja para jelata karena kedermawanannya. Orang-orang kaya yang geram membentuk pengawalan yang kuat, tetapi tetap saja sampai sejauh itu, maling yang membuat resah itu masih belum berhasil ditangkap. Rumah membelakangi pantai dan langsung menghadap jalan besar di depannya itu
berdinding bata tinggi yang dibangun mungkin setelah melihat istana Kediri, atau barangkali bangsawan itu masih menyimpan kenangan terhadap wujud istana Kediri yang belakangan berubah nama menjadi gelang-gelang. Dengan dinding yang tinggi melingkar dan hanya menyediakan satu pintu di depan, bangsawan itu berharap orang tidak bisa masuk dengan memanjat dinding itu, sekaligus untuk menghadapi rob yang jika menggila bisa sampai ke jalan di depan rumahnya. Pagar tinggi itu juga dimaksudkan sebagai perintang terhadap binatang buas. Meski tidak ada buaya, sering muncul ular besar yang sangat berbahaya. Harimau yang sering terdengar gelagar aumnya sering pula berkeliaran di tempat itu. Bahkan ketika belum dibangun pagar tinggi, seekor harimau telah menerkam kuda di kandang dan berusaha menyeretnya pergi. Tak seorang pun yang mempunyai keberanian menghalau kucing besar itu. Pada sepanjang pantai yang membelok penuh pohon bakau dihuni oleh binatang kegemarannya, yaitu kepiting dan rajungan yang amat berdaging menggiurkan, juga kerang berukuran besar-besar yang hanya dengan direbus dan ditambahi sambal, lezatnya bukan main. Jenis makanan itulah yang menyebabkan denyut jantung bangsawan itu melaju tinggi dan malah sakit-sakitan. Namun demikian, ketertarikan bangsawan itu terhadap kecantikan lawan jenis sungguh layak diacungi jempol. Kawin dan cerai dilakukannya berulang kali, gadis-gadis dikawini, janda dikawini, dan bahkan istri orang. Seorang janda beranak kecil dikawini dan mati di usia perkawinan belum lagi 2 tahun. Kini anak kecil yang semula benar-benar diperlakukan seperti anak itu beranjak dewasa dan mulai terlihat wujud kecantikannya. Justru karena itu, gadis itu berada dalam bahaya. Bangsawan itu rupanya juga penikmat pemandangan indah yang membentang di belakang rumahnya. Untuk menikmati pemandangan amat indah di belakang rumah itu, dibuatlah sebuah anjungan yang sekaligus untuk menikmati cahaya bulan. Apalagi bulan penuh seperti malam ini, tak secuil pun Pohwangi berniat bergeser meninggalkannya. Bulan di langit terlihat demikian cantik dan gemerlap, namun Pohwangi tidak kalah cantik dan gemilang. Dengan rambut panjang terurai sampai menyentuh tanah, gadis cantik anak bangsawan kaya raya itu bagai tengah terpenjara dan menunggu datangnya pangeran. Sebenarnya lah Pohwangi yang telah beranjak dewasa dari remaja itu mulai berangan-angan tentang pangeran yang akan membawanya pergi dari tempat itu. Dari rumah yang dianggapnya penjara, Pohwangi berharap pangeran itu akan menyelamatkan, karena akhir-akhir ini ayahnya sering memandangnya dengan cara yang aneh. Padahal belum lama ia mengawini seorang gadis yang layak dianggap sebagai anak atau cucunya. Manakala Pohwangi amat berangan-angan akan datangnya seorang pangeran, berbeda dengan ayahnya yang memagari dengan ketat, bangsawan kaya raya dari Kediri itu berpikir, kelak 1 atau 2 tahun lagi Pohwangi akan menjelma menjadi seorang gadis yang memiliki kecantikan amat sempurna. Karena merasa telah menanam pohon serta merawatnya, bangsawan itu merasa memiliki hak memetiknya. Itu sebabnya bangsawan itu akan melotot jika ada pemuda yang tinggal di sekitar situ coba-coba dan berani menggoda Pohwangi. Dan suara seruling itu memang mengagetkan. Pohwangi bangkit dari duduknya dan mencari-cari dari mana seruling itu. Demikian juga dengan para pengawal dan penjaga pintu gerbang rumah itu, tergoda rasa ingin tahunya. Suara seruling itu bukannya mendorong mereka untuk menikmati, namun justru menjadi penyebab mereka mencabut senjata dari pinggang masing-masing. Hal itu karena sebelumnya mereka telah memiliki keterangan bahwa maling yang menggegerkan dan malang melintang di sepanjang bulan ini mempunyai kebiasaan aneh. Maling itu bisa disebut datang dengan berterang yang selalu ditandai dengan suara serulingnya. Dengan sigap para pengawal yang dengan sengaja menunggu kehadiran maling itu melaksanakan tugas, seorang di antaranya segera membangunkan majikannya.
"Ada apa?" tanya Ma Panji-raung. Pemilik rumah itu keluar dari kamar dengan istrinya yang cantik jelita. Kecantikan istri Ma Panji-raung memang luar biasa, yang kalau dilihat dari sisi umur layak ditempatkan sebagai anak. Kecantikan Dyah Manggari itu sangat bertolak belakang dengan wujud suaminya yang jelek dengan muka totol-totol penuh bekas luka cacar, mirip buah nanas dengan tubuh gendut. Karena gendutnya, Ma Panji-raung selalu merasa gerah dan jarang berpakaian. Matahari pesisir yang ganas menyebabkan kulit tubuhnya laki-laki gendut itu gosong menghitam. Hanya bagian yang terlindung oleh apa yang dipakai berwarna putih. Pengawal rumah itu tidak menjawab dengan mulut. Ia mengangkat dari tangannya seperti sedang menunjuk sesuatu. Wajah Ma Panji-raung menegang. "Kamu jangan keluar, maling itu akan mencurimu," perintah Ma Panji-raung kepada istrinya. Dyah Manggari mengangguk dan bergegas menutup pintu. Ma Panji-raung benar-benar tegang. Cukup lama Ma Panji-raung mengikuti sepak terjang maling yang meresahkan para orang kaya di cakupan wilayah yang amat luas itu. Nyaris semua orang kaya yang tinggal di sepanjang pesisir antara Probolinggo hingga ke Situ Bondo mendengar sepak terjang maling yang dalam bertindak selalu menguras habis harta kekayaan yang mereka miliki. Ma Panji-raung merasa hanya soal waktu. Cepat atau telat maling itu pasti akan datang. Kinikah saatnya? "Maling itu yang meniup seruling?" tanya Ma Panji-raung. Pengawal itu mengangguk. "Jaga rumah ini rapat-rapat, dan mari kita tangkap maling itu. Kalau tertangkap, kita jebloskan ke dalam kerangkeng yang di dalamnya kita masukkan ratusan kepiting berukuran besar-besar." Para pengawal itu segera menyebar melaksanakan tugasnya. Bergegas mereka menempatkan diri mengelilingi dinding dengan bersembunyi di balik rimbunnya belukar. Dengan jarak yang rapat, tidak akan ada orang yang bisa masuk ke rumah itu tanpa diketahui. Namun suara seruling itu makin tetap mengalun dan sulit ditebak dari mana arahnya. Dengan sabar para pengawal rumah bangsawan itu menempatkan diri menunggu hingga maling itu menampakkan diri. Namun rupanya persoalannya bukan sekedar siapa yang bisa lebih sabar. Para pengawal itu atau maling yang meledeknya lewat alunan seruling yang bergerak mengombak seperti riak pantai utara yang berbuih karena ada muatan aneh yang menumpang pada suara yang mengalun. Dari arah laut sebenarnya suara itu berasal. Seorang pemuda tampan meniupnya dengan mengapung-apung di atas perahu kecil. Alunan suaranya mendayu-dayu mewakili warna hatinya. Jika maling itu sedang senang, alunan serulingnya terdengar riang. Sebaliknya, jika maling itu terkenang pada ibunya yang mati belum lama, suaranya terdengar sendu memelas. Pemuatan aneh pada suara yang mengalun itu menyebabkan tangan Powangi yang semula masih memegang sandaran kursi tempat duduknya jatuh terkulai. Lalu gadis cantik anak bangsawan itu bablas tenggelam ke wilayah mimpi. Saat para pengawal itu mulai menguap, tergoda oleh rasa kantuk, sungguh mereka tidak menyadari kantuk itu merupakan kantuk yang tidak wajar. Demikian kuat rangsang kantuk itu menggoda mereka hingga akhirnya pengawal yang menjaga bagian belakang rumah bangsawan itu ambruk duluan, disusul kemudian oleh dua orang pengawal yang menjaga pintu gerbang. Seorang demi seorang dari mereka tak mampu melawan serangan kantuk yang menumpang alunan seruling itu. Ketika penumpang perahu yang mengapung di belakang rumah itu menggerakkan perahunya, menepi dan kemudian meloncat ke tanah, bersamaan dengan pengawal terakhir yang berusaha menahan diri, akhirnya jatuh terkulai. Demikian pula dengan Ma Panji-raung tak mampu menahan hasrat tidurnya. Semua lelap dan tersesat di alam mimpi masing-masing. Dengan gesit, maling itu masuk ke dalam rumah dan memasuki setiap bilik yang ada untuk menemukan benda berharga yang dicari. Maling itu tersenyum
ketika berhasil menemukan sebuah peti yang disembunyikan di bawah tempat tidur yang disamarkan di bawah sebuah bilah papan. Ketika dibuka, isinya benar-benar gemerlap. Ada kalung, gelang, bahkan bingle bertetes berlian. Di dalam peti itu juga tersimpan keris yang pasti berharga sangat mahal. Namun, maling itu masih merasa kurang. Ada sesuatu yang belum ditemukan. Mirip kucing dalam melangkah, gesit tanpa suara, maling yang masih muda dan berwajah tampan itu naik ke lantai 2 yang merupakan bangunan tak terpisah. Untuk menikmati pemandangan laut di tempat itu, maling tampan itu terpesona oleh wajah cantik yang terkulai tak sadarkan diri. Ketika disentuh lengannya, terbangun dan betapa terkejut gadis itu. "Siapa kau?" tanya Pohwangi. Maling itu tidak menjawab, tetapi dipandanginya pemilik wajah cantik itu dengan rasa takjub tak perlu ditutup-tutupi. "Siapa kau?" kembali bertanya Pohwangi. Maling itu tersenyum, memamerkan deretan giginya yang putih bersih dan berwajah tampan. "Namaku Wirota Wirogati," jawab maling itu. Pohwangi terjebak antara rasa takut sekaligus penasaran karena pemuda yang kini berada di depannya ternyata memegang sebuah seruling. "Kau peniup seruling itu?" tanya Pohwangi. "Ya," jawab Wirota Wirogati. "Bagaimana kau bisa masuk? Apakah ayahku mengizinkanmu menemui aku di sini?" Maling Wirota Wirogati tersenyum pendek. "Semua orang di rumah ini termasuk ayahmu sedang tidur pulas," jawab Wirota Wirogati. "Ayahmu yang bertubuh gemuk itu bukan?" Pohwangi mengangguk dengan tak bisa menyembunyikan rasa herannya. Para pengawal dibayar untuk menjaga rumah itu siang malam. Jika malam tak boleh ada yang tidur, namun bagaimana semua orang bisa tertidur pulas? "Apa yang Kakang lakukan di rumahku?" tanya Pohwangi lagi. Sebutan Kakang membuat Wirota Wirogati senang. Gadis itu bersikap ramah kepadanya. Wirota Wirogati tak keberatan untuk menjawab belak-belakan tanpa ada bagian sekecil apapun yang perlu disembunyikan. "Apakah kamu akan marah kalau aku katakan aku seorang maling? Kedatanganku ke rumah kali ini karena aku berniat mencuri semua harta milik ayahmu." Pohwangi terdiam. Beberapa jenak ia kebingungan. "Ayahku pasti marah. Hartanya kau curi. Harta itu dikumpulkan dengan bersusah payah," kata Pohwangi dengan nada khawatir. Tidak ada perubahan di wajah Wirota Wirogati. Tidak merasa kasihan dan perlu peduli. Senyuman menggambarkan hatinya yang ringan tanpa terganggu beban. "Harta itu dikumpulkan bertahun-tahun dengan cara tidak terpuji. Orang di sekitar tempat ini tidak seorang pun yang bisa kaya karena peluang itu diserap habis oleh ayahmu yang lintah darat, penghisap darah melalui pinjaman dengan bunga yang mencekik leher. Nah, salahkah apa yang kukatakan? Bagaimana penilaianmu pada jenis pekerjaan yang digeluti oleh orang tuamu selama ini?" Gadis cantik itu terbungkam mulutnya. Ia tak bisa menjawab. Ia harus jujur. Ia harus mengakui pekerjaan ayahnya memang tak terpuji. Bahkan kepada pengemis pun Ma Panji Raung tak segan-segan menawarkan pinjaman uang berbunga. "Di mana mahkota itu disimpan?" tanya Wirota Wirogati berbelok dengan tiba-tiba. Pohwangi bingung. "Katakan di mana benda pusaka itu disimpan." Pohwangi meletup. "Mahkota apa yang kau maksud?" Wirota Wirogati yang memandang laut berbalik dan menempatkan wajah amat dekat dengan gadis itu. Wirota Wirogati mengubah suaranya menjadi lebih rendah. Matanya dengan sengaja dibuat melotot. Dalam jarak yang sedekat itu, Pohwangi melihat pemuda maling di depannya itu memiliki wajah tampan. "Kau tahu apa yang aku maksud? Kedatanganku ke sini untuk mendapatkan benda itu. Katakan di mana, atau kalau kamu tak mau menjawab, aku akan bersikap amat kasar kepadamu."
Pohwangi terbungkam untuk beberapa jenak lamanya. Ketika ia memutar tubuh, berbalik membelakangi Wirota Wirogati. Ia lakukan itu sambil menimbang. Ibunya sudah tidak ada. Kecantikannya yang kini demikian yang dimilikinya justru menjadi sumber bahaya, karena pada suatu ketika kelak ayahnya pasti akan menerkam dan mencabik-cabik tubuhnya. Aku akan tunjukkan tempatnya, tetapi aku punya sebuah permintaan, jawab gadis itu. Wirota Wirogati mengangguk. Katakan, apa permintaanmu?